Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia bersama saya, Bu Yeni Aziza. Kondisi alam Indonesia meliputi 1. Kondisi fisik wilayah Indonesia. 2. Persebaran flora dan fauna. Untuk kondisi fisik wilayah, kita akan membahas 1. Kondisi geologis, 2. Bentuk muka bumi, 3. Cuaca dan iklim. Untuk persebaran flora dan fauna, tentu saja nanti kita akan membahas persebaran flora dan juga persebaran fauna di Indonesia. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan pada letak batuan dan juga kondisi vulkanologi atau kegunung apian. Ini kita bisa melihat letak geologis Indonesia. Ini ternyata beraneka ragam, dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, kita bisa melihat dari lempeng litosfer atau lempeng batuan. Indonesia terletak di antara 3 lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian untuk kondisi kegunung apian, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkumpasifik dan Mediteranean. Kemudian kita melihat lagi untuk relief dasar laut. Ternyata Indonesia memiliki 3 macam relief dasar laut, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan laut pertengahan antara Australia dan Asiatik. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya. Masing-masing aspek letak geologis ini membawa dampak atau akibat atau pengaruh apa saja. 1. Indonesia banyak gunung api ya, banyak mempunyai gunung api. 2. Ini dampak yang negatif, yaitu rawan gempa bumi dan bencana gunung meletus. 3. Ini dampak positif ya, kaya bahan tambang dan mineral. 4. Tanahnya subur. 5. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan 6. Memiliki kedalaman laut yang bervariasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi geologis. Yang pertama tadi ya sudah saya jelaskan di awal bahwa kondisi geologis Indonesia terdiri dari beberapa aspek. Ya, aspek yang pertama, wilayah Indonesia berada di antara 3 lempeng benua. Ya, yang pertama ada lempeng Eurasia. Ya, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Ya, ini menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa. Pergerakan lempeng ada yang bergerak menjauh, ada yang bergerak mendekat. Masing-masing pergerakan lempeng ini akan memicu getaran yang disebut dengan gempa bumi. Ya, sedangkan lempeng-lempeng ini senantiasa bergerak, jadi menjadikan wilayah Indonesia ini sangat rawan terhadap gempa bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi geologis Indonesia dari sisi gejala vulkanologi. Vulkanologi ini ke gunung apian. Jadi untuk wilayah gunung api ya ternyata ada jalurnya ya. Ada 2 jalur pegunungan di dunia, yaitu pegunungan Mediterranean. Ini kalau kamu melihat di peta yang berwarna merah, ini jalur pegunungan Sirkum-Mediterranean, yang berwarna biru Sirkum-Pasifik ya. Untuk wilayah Sirkum-Mediterranean ini dimulai dari wilayah negara Eropa ya, wilayah negara Eropa sampai ke Turki, ke wilayah Arab ya, sampai ke wilayah pegunungan Himalaya di India, terus kemudian sampai ke wilayah kepulauan Indonesia bagian barat. Jadi gunung-gunung yang ada di wilayah Sumatera, wilayah Jawa, termasuk gunung yang ada di daerah kita yaitu Gunung Slamet, ini masuk ke deretan pegunungan Sirkum-Mediterranean. Ya, sampai ke wilayah Bali itu juga masuk jalur pegunungan Sirkum-Mediterranean. Sedangkan untuk Sirkum-Pasifik ini kalian perhatikan petanya ya, dari yang berwarna biru ya, mulai dari benua Amerika, dari pegunungan Andes ya. Pegunungan Andes ini terletak di benua Amerika Selatan. Terus kemudian ke arah utara lagi sepanjang barat Amerika. Di sini contohnya ada pegunungan Rocky ya, berlanjut sampai ke Alaska, terus kemudian sampai ke wilayah Rusia, sampai ke wilayah Jepang, Filipina, masuk ke wilayah Indonesia yaitu pegunungan Jayawijaya. Pegunungan di wilayah Maluku ya, Kepulauan Maluku itu juga masuk ke dalam deretan pegunungan Sirkum-Pasifik. Lanjut lagi, kalau yang Sirkum-Pasifik ini lanjut lagi ke Australia ya. Sedangkan untuk yang Sirkum-Mediterranean ini berhenti di Kepulauan Maluku, ini di Laut Banda. Ya, jadi ini bertemu di Laut Banda dengan jalur pegunungan Mediterranean. Makanya di sini ada namanya Palung Banda. Palung Banda ini pertemuan antara pegunungan Sirkum-Mediterranean dan Sirkum-Pasifik gitu ya. Saya kira paham. Kita bisa lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan kondisi geologis dari sisi relief dasar laut ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Indonesia memiliki 3 macam relief dasar laut, yaitu 1 dangkalan Sunda, 2 dangkalan Sahul, 3 laut pertengahan, yaitu di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda atau dalam peta
ini ejaannya Sonda ya, Sonda, Sunda sama saja. Ini yang berwarna coklat muda ya, yang berwarna coklat muda di Indonesia bagian barat ya. Ini kamu bisa melihat warna yang lebih muda, ini ya warna coklat yang lebih muda. Ini kan laut ya. Jadi laut antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ini relief untuk dasar lautnya disebut dangkalan. Intinya lautnya dangkal ya. Ceritanya pada zaman dahulu, berjuta-juta tahun yang lalu, pada zaman es, wilayah Indonesia bagian barat ini ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa bersatu dengan daratan Asia ya, bersatu dengan daratan Asia. Tapi karena ada fenomena pemanasan global sehingga es itu mencair ya, mencair sehingga wilayah-wilayah yang lebih rendah, yaitu wilayah-wilayah antara Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan ini terisi oleh air laut ya. Lautnya laut dangkal, tapi sedangkal-dangkalnya laut menurut teori kemaritiman adalah 200 meter gitu ya. Kalau dangkalan Saul bagaimana? Dangkalan Saul ini ya, dangkalan Saul ini di Indonesia bagian timur, wilayah Papua ya, wilayah Papua ini zaman dahulu menyatu dengan wilayah Australia. Tapi kemudian tadi sama seperti dangkalan Sunda terisi oleh air es ya pada saat terjadi pemanasan global sehingga menciptakan laut dangkal antara kepulauan Papua ya dan benua Australia. Untuk relief yang ketiga ternyata di Indonesia ini untuk kepulauan di Ambon, kemudian di wilayah Nusa Tenggara, terus kemudian wilayah Sulawesi, di sini lautnya laut dalam. Di sini termasuk wilayah Indonesia Tengah tidak bergabung dengan benua Australia ataupun dengan benua Asia ya. Jadi di sini wilayah pertengahan, lautnya laut dalam. Gitu. Saya kira paham ya. Sekarang kita akan membahas bentuk muka bumi Indonesia. Ya, untuk bentuk muka bumi kita akan membahas ada relief di daratan dan juga ada relief di laut atau relief dasar laut. Untuk relief daratan ini terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan. Untuk relief dasar laut itu ada dangkalan,
lubuk laut, ambang laut, gunung laut, dan palung laut. Nanti kita simak baik-baik untuk macam-macam relief daratan dan juga relief laut pada slide berikutnya. Sekarang saya akan menyajikan relief di daratan dan di lautan ya, satu persatu. Kita mulai dari relief di daratan. Tadi sudah saya sebutkan ada dataran rendah dan dataran tinggi. Bedanya apa? Dataran rendah ini adalah dataran yang tingginya 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi ini ketinggiannya di atas 200 meter dari permukaan laut. Ini mempengaruhi suhu, tekanan udara ya. Jadi perbedaan ketinggian mempengaruhi suhu, tekanan udara, kelembaban udara, sehingga berpengaruh pula terhadap vegetasi alamnya. Di dataran rendah cocok untuk ditanami padi, kelapa, sedangkan di dataran tinggi ini lebih cocok untuk ditanami teh, tembakau, buah-buahan seperti stroberi ya, terus kemudian sayur mayur juga cocok ditanam di wilayah dataran tinggi.
Kita lanjut ke relief daratan, yaitu bukit dan gunung. Di sini saya sudah menyajikan sebuah foto ya, gambar di area wisata Bukit Mertelu. Bukit Mertelu. Sedangkan di ujung sana ini ya ada Gunung Slamet. Bedanya bukit dan gunung apa? Bukit ya, bukit ini ketinggiannya 400 sampai 600 meter. Sedangkan gunung ketinggiannya lebih dari 600 meter. Gitu ya. Jadi di sini ada bukit, ada gunung. Kalau bukit ini lebih dari satu, namanya perbukitan. Kalau gunung, ini kalau Gunung Slamet hanya satu ya, namanya hanya Gunung Slamet. Tetapi kalau gunungnya lebih dari satu, namanya pegunungan. Kamu juga harus membedakan antara gunung dan gunung api. Kalau gunung itu hanya gundukan tanah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Ya, kalau gunung api ini cirinya mempunyai kawah ya, mempunyai gejala vulkanologi berupa kawah. Jadi ada cerobong asap untuk kawahnya. Gitu ya. Kalau Gunung Slamet ini termasuk gunung api. Sekarang kita akan beralih ke relief dasar laut. Saya sudah menyajikan gambar relief dasar laut. Ini yang berwarna biru itu laut ya. Yang berwarna coklat muda itu adalah relief dasar lautnya. Terdiri dari dangkalan. Sudah saya sebutkan tadi, dangkalan itu adalah laut yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Lubuk laut memiliki kedalaman lebih dari 200 meter, misal sampai 1000 meter. Ambang laut adalah yang memisahkan antara dua laut dalam. Palung laut ini adalah bagian dari relief dasar laut yang paling dalam, curam, dan sempit. Ini biasanya terjadi karena adanya tumbukan lempeng di dasar laut. Terus kemudian ada lagi gunung laut. Jadi gunung laut, gunung tidak hanya ada di daratan. Di dalam laut pun ada gunung laut. Contohnya Gunung Krakatau. Puncak dari gunung laut itu ada yang sampai ke muncul di daratan, sampai kelihatan dari daratan, atau ada yang tetap di dasar laut. Sekarang kita akan membahas kondisi cuaca dan iklim di Indonesia. Kondisi cuaca dan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh letak astronomis dan letak geografis. Untuk letak astronomis, ini mempengaruhi iklim ya. Letak astronomis Indonesia yaitu berada di dekat garis khatulistiwa, karena itu Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu satu, mempunyai dua musim yaitu kemarau dan hujan. Dua, suhu rata-rata itu 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Tiga, udaranya lembab. Empat, curah hujannya tinggi. Untuk letak geografis itu Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi geografis Indonesia juga terdiri dari banyak pulau ya. Jadi memiliki laut yang wilayahnya luas, bahkan lebih luas daripada daratan, sehingga ini mempengaruhi cuaca dan iklim. Jadi kita mengenal ada iklim laut, ada lagi iklim muson. Iklim muson ini menjadi ciri khas dari iklim di Indonesia. Nanti saya jelaskan tentang angin muson pada slide berikutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angin muson. Angin muson terdiri dari dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat, ini yang ada di peta bagian kiri, itu berasal dari benua Asia, mau menuju ke benua Australia. Kemudian angin berbelok di area ekuator atau area khatulistiwa karena pengaruh gaya Coriolis. Angin muson barat membawa musim penghujan bagi wilayah Indonesia. Untuk angin muson timur, ini yang ada di sebelah kanan, angin muson timur berasal dari Australia mau menuju ke benua Asia, tetapi berbelok di daerah ekuator atau daerah khatulistiwa karena pengaruh gaya Coriolis. Angin muson timur membawa iklim atau cuaca atau musim kemarau karena melewati benua Australia yang gersang. Selanjutnya kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna. Untuk persebaran flora di Indonesia, ini karena pengaruh 1. Iklim, 2. Kondisi tanah, 3. Relief daratan, 4. Faktor formasi geologi. Sedangkan untuk persebaran fauna, ini karena adanya faktor geologi. Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Saya akan menjelaskan beberapa ciri khas flora di Indonesia. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ini menjadi ciri khas flora di Indonesia. Cirinya terletak pada lintang 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Terbentuk oleh vegetasi klimaks, curah hujan 2000 sampai 4000 mm per tahun, suhu rata-rata 25 derajat Celcius dengan fluktuasi kecil, kelembaban udara 80%, memiliki 3 atau lebih stratum tajuk, didominasi oleh tumbuhan yang selalu hijau. Berikutnya ada hutan musim. Ini juga jadi ciri khas flora Indonesia. Cirinya merupakan hutan homogen, misalnya hutan pinus, hutan jati, ya. Tinggi pohon lebih rendah daripada di hutan hujan tropis.
Pada musim kemarau, pohon di hutan ini akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Berikutnya, flora di Indonesia ada sabana dan stepa. Ini juga menjadi salah satu ciri khas flora di Indonesia di bagian timur, yaitu di bagian Nusa Tenggara. Bedanya apa sabana dan stepa? Kalau sabana, kalian bisa lihat di gambar, atau ada yang menyebut savana ya. Sabana atau savana itu sama saja. Sabana adalah padang rumput, tapi lihat di gambar ya, diselingi dengan pohon-pohon yang agak tinggi. Sedangkan stepa ini padang rumput, tidak disertai dengan pohon yang berukuran tinggi, hanya diselingi dengan semak belukar. Masih ke flora Indonesia, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove didefinisikan sebagai formasi tumbuhan daerah litoral yang khas ada di daerah pantai, daerah tropis, dan subtropis yang terlindung. Merupakan hutan yang terutama tumbuh pada lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi, karena Indonesia banyak memiliki laut, sehingga banyak pula memiliki hutan mangrove. Sekarang kita ke fauna Indonesia. Saya sudah sediakan peta. Persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geologis. Sudah saya jelaskan di awal tadi, Indonesia terdiri dari 3 relief dasar laut, yaitu dangkalan Sunda di sebelah barat, dangkalan Sahul di sebelah timur, dan Laut Pertengahan di tengah antara Asiatik dan Australis. Untuk dangkalan Sunda, ini faunanya namanya fauna Indonesia Barat atau tipe fauna Asiatik. Sedangkan di Indonesia Timur, di dangkalan Sahul, faunanya fauna Australis, mendekati ciri khas fauna di Australia. Sedangkan di Indonesia Tengah atau fauna peralihan, ini adalah ciri khas fauna Indonesia. Garis yang memisahkan antara fauna Indonesia dengan fauna tengah disebut garis Wallace. Garis yang memisahkan dangkalan atau fauna Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah disebut garis Weber. Kita masih membahas tentang fauna. Jadi fauna Indonesia ada 3 tipe, yaitu 1. Fauna oriental atau fauna Asiatik. Ciri-cirinya 1. Mamalia berukuran besar seperti gajah, terus kemudian ada lagi jerapah, ya, ada lagi badak. Jenis primata juga banyak di wilayah Indonesia Barat, yaitu fauna oriental atau fauna Asiatik. Memiliki jenis burung juga, tetapi warna bulunya kurang bagus. 2. Fauna peralihan, ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di wilayah Indonesia Tengah, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Contoh faunanya yaitu babi rusa, anoa, burung maleo. Fauna Australis memiliki ciri khas
berdekatan dengan fauna dari Australia. Mamalianya berukuran kecil. Mamalianya berkantung. Contohnya ada kasuari, ada kanguru, ada wallaby, ya. Itu contoh fauna Indonesia di bagian timur atau fauna Australis. Banyak juga memiliki burung-burung yang berbulu indah. Contohnya burung cendrawasih, burung merak, dan lain sebagainya. Itu tadi tipe-tipe fauna di Indonesia. Saya kira semua penjelasan dari saya jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.